Pernahkah kalian merasa sekeras apapun kita bekerja, harga barang selalu bergerak 2 langkah lebih cepat? Gaji yang masuk rekening cuma bertahan numpang lewat sebelum habis, dilahap tagihan dan kebutuhan pokok yang merangkak naik. Kita terjebak dalam siklus melelahkan, memeras tenaga dari pagi sampai malam hanya untuk sekadar bertahan hidup. Fenomena sulitnya mencari uang hari ini bukanlah kebetulan, melainkan dampak pergeseran struktur ekonomi global yang bergerak masif. Sistem sedang berganti kulit, tapi kita masih memakai cara lama. Mari kita bongkar ada 5 prediksi ekonomi harus kalian tahu, dan kenapa cari uang sekarang makin susah. Prediksi pertama yang harus kita hadapi adalah erosi nilai mata uang yang terjadi secara diam-diam, namun mematikan melalui inflasi struktural. Banyak dari kita yang heran, kenapa dengan jumlah uang yang sama, barang yang bisa kita bawa pulang dari minimarket terus menyusut dari tahun ke tahun. Ini bukan sekadar masalah pedagang yang menaikkan harga seenaknya, melainkan nilai tukar keringat kita yang secara sistematis terdevaluasi oleh pencetakan uang dan lonjakan biaya energi global. Ketika bank-bank sentral dunia terus berusaha menjinakkan inflasi dengan menahan suku bunga di level tinggi, yang sebenarnya terjadi adalah pengetatan likuiditas di tingkat bawah. Efek dominonya sangat terasa pada daya beli masyarakat awam, di mana uang Rp50.000 hari ini nilainya tidak lebih dari sekadar pembungkus makanan ringan, sementara pendapatan real kita stagnan di tempat. Lalu kita masuk ke prediksi kedua yang jauh lebih dingin dan tidak kenal ampun, yaitu kanibalisasi pasar kerja oleh kecerdasan buatan dan otomatisasi industri. Selama ini kita sering dinasehati untuk belajar yang rajin, dapat gelar, dan cari pekerjaan yang stabil di kantoran. Namun, definisi pekerjaan stabil itu sendiri sudah runtuh karena algoritma dan sistem otomatis kini mampu mengerjakan tugas-tugas administratif, analisis data dasar, hingga pembuatan konten dalam hitungan detik dengan biaya yang jauh lebih murah daripada membayar gaji karyawan. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah tentang robot yang merebut pabrik, melainkan kenyataan pahit di mana efisiensi perusahaan diukur dari seberapa banyak tenaga kerja manusia yang bisa dipangkas. Kita berada di era di mana pengalaman kerja 10 tahun bisa mendadak tidak relevan hanya karena muncul satu perangkat lunak baru yang lebih presisi dan tidak pernah meminta tunjangan hari raya. Kalau keterampilan yang kita miliki masih berkisar pada hal-hal rutin yang mudah direplikasi, maka risiko tergantikan bukan lagi masalah kalau, melainkan kapan. Di saat yang sama, prediksi ketiga memperlihatkan jurang ketimpangan yang semakin menganga akibat polarisasi aset. Di satu sisi, kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian perlahan-lahan mulai tergerus dan merosot ke bawah karena terjepit biaya hidup dan beban pajak. Di sisi lain, mereka yang memiliki akses ke instrumen aset seperti saham, properti strategis, emas, atau aset kripto justru melihat kekayaan mereka berlipat ganda tanpa harus memeras keringat di bawah terik matahari. Sistem finansial modern memang didesain untuk merawat pemilik modal, sementara mereka yang hanya mengandalkan pendapatan dari tenaga fisik atau jam kerja akan terus tertinggal di garis belakang. Fenomena ini menciptakan ilusi bahwa ekonomi sedang tumbuh saat angka-angka pertumbuhan statistik dipaparkan di televisi. Padahal di jalanan, orang-orang makin kesulitan untuk sekadar membayar sewa rumah atau membeli beras kualitas medium. Pertumbuhan itu ada, tapi aliran dananya tidak pernah sampai ke kantong kalian. Prediksi keempat yang tidak kalah krusial adalah pergeseran peta perdagangan dunia dan dedolarisasi yang memicu ketidakpastian harga komoditas. Konflik geopolitik yang berkepanjangan dan perpecahan blok ekonomi dunia membuat rantai pasok global tidak lagi efisien seperti dulu. Ketika negara-negara besar saling melempar sanksi dan membatasi ekspor pangan atau energi, dampak instannya langsung menghantam negara-negara berkembang seperti kita. Harga bahan bakar, pupuk, hingga gandum yang fluktuatif langsung ditransmisikan ke pasar-pasar tradisional yang sering kita kunjungi. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh pada berita luar negeri, karena keputusan politik di belahan dunia lain bisa langsung menentukan apakah biaya hidup kita bulan depan akan naik 20% atau tidak. Ketidakpastian ini membuat spekulasi menjadi raja, sementara pelaku usaha kecil harus memutar otak setengah mati hanya untuk menjaga margin keuntungan agar tidak minus. Terakhir, prediksi kelima adalah lahirnya era ekonomi beban ganda, di mana generasi produktif hari ini harus menanggung beban finansial dari 2 generasi sekaligus, atau yang sering kita kenal sebagai fenomena generasi sandwich. Di satu sisi, kita harus mencukupi kebutuhan anak-anak dengan standar biaya pendidikan dan kesehatan yang meroket tinggi. Sementara, di sisi lain, kita juga harus menyokong orang tua yang memasuki masa pensiun tanpa tabungan yang memadai akibat ketiadaan sistem jaminan sosial yang solid di masa lalu.
Beban finansial yang berlapis ini ibarat berlari maraton, sambil menggendong dua beban berat di kiri dan kanan, membuat ruang untuk menabung atau berinvestasi menjadi sangat terbatas. Akibatnya, banyak dari kita yang terjebak dalam instrumen utang konsumtif, pinjaman daring, dan jebakan kredit instan hanya untuk menutupi selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak pernah seimbang. Sistem yang ada memang terasa tidak adil, dan wajar sekali kalau kita merasa marah, lelah, atau bahkan skeptis terhadap semua janji manis-manis tentang kesejahteraan. Namun, menyalahkan keadaan atau meratapi nasib tidak akan pernah mengubah angka di saldo rekening kita. Kenyataan pahit ini tidak hadir untuk membuat kita patah semangat atau menyerah pada keadaan, melainkan sebagai peringatan keras agar kita segera bangun dari tidur panjang dan mengubah strategi bertahan hidup. Kalau peta ekonominya sudah berubah, maka cara main kita pun harus berganti. Kita tidak bisa lagi bergantung pada satu sumber penghasilan saja, tidak bisa lagi mengabaikan literasi keuangan, dan tidak boleh lagi malas untuk mempelajari keterampilan baru yang memiliki nilai tawar tinggi di pasar global. Dunia tidak pernah peduli seberapa keras kita bekerja, tapi dunia sangat menghargai seberapa besar nilai dan keunikan yang bisa kita berikan dalam penyelesaian masalah. Langkah pertama untuk keluar dari lingkaran setan ini adalah dengan menghentikan kebocoran halus dalam keuangan kita, dan mulai memisahkan antara kebutuhan nyata dengan keinginan yang dipicu oleh gengsi sosial. Mulailah mengalokasikan sebagian kecil dari apa yang kita hasilkan untuk membangun fondasi yang kuat, baik itu berupa tabungan darurat, investasi pada aset yang tahan terhadap inflasi, atau yang paling penting, investasi pada kapasitas diri sendiri. Pelajari bagaimana cara kerja modal, pahami logika di balik pergerakan pasar, dan manfaatkan teknologi yang ada saat ini bukan cuma sebagai konsumen pasif, tapi sebagai alat untuk menciptakan peluang pendapatan baru. Kita memang tidak bisa mengontrol kebijakan bank sentral, tapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon semua perubahan tersebut, bagaimana kita mengelola risiko, dan seberapa cepat kita beradaptasi dengan realitas yang baru. Pada akhirnya, tantangan ekonomi yang semakin berat ini adalah proses seleksi alam yang akan memisahkan mereka yang hanya bisa mengeluh dari mereka yang mau belajar dan bertransformasi. Jalan di depan memang tidak akan mendadak jadi mudah, tapi bukan berarti kita tidak punya peluang untuk menang dan mencapai kebebasan finansial yang layak. Kita semua berada di kapal yang sama, berjuang meretas jalan di tengah badai ketidakpastian yang makin kencang. Jika pembahasan narasi ini memberikan sudut pandang baru, membuka pemikiran, atau setidaknya memberi sedikit percikan semangat untuk terus melangkah maju, jangan ragu untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan perspektif ini, dan klik tombol berlangganan agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama di kanal ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap tenang, tetap rasional, dan mari kita amankan masa depan finansial kita bersama-sama.